Kangen gak sih teh puasa di Nangor? Kangen banget. Tadi itu kalau misalkan ke Balai Pabukon itu hampir nggak mungkin nggak ketemu temen. Oh iya. Iya, pasti aja ketemu. Pasti rame banget itu. Pasti rame banget. Wow. Dan ketemunya tuh bukan kayak ketemu terus ngobrol gitu loh, kan ada 2 jalur gitu. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Pasti kalau ketemu tuh cuman hai. Pas balik lagi ketemu lagi gitu loh, lucu. Dari Alpha Delta Lambda Epsilon kita kembali bercerita. Nah, kali ini perkenalkan, nama aku Dava. Nah, di sini sekarang aku lagi sama temen aku nih. Boleh teh perkenalan dulu siapa namanya? Halo Dav, nama aku Yufi dari Ilmu Ekonomi 2018. Nah, buat yang belum tahu, kali ini kita bakal bahas temanya Ramadan. Kita bakal bahas Ramadan, nggak apa-apa ya teh ya? Nggak apa-apa. Oke. Nah, sebelumnya aku boleh nanya nggak sih tentang gimana teteh pas puasa di Jatinangor? Nih, mungkin sekilas cerita aja ya, dan barangkali teman-teman juga merasakan ya. Kalau puasa di Jatinangor tuh kayak nggak kerasa puasa. Nggak kerasa puasa? Iya, atau puasanya tuh cuma dapat lapar sama hausnya doang gitu loh. Kirain sampai siang doang gitu? Enggak? Iya, enggak dong. Oke. Alhamdulillah enggak. Nah, kalau aku kan belum pernah ya puasa di Jatinangor. Nah, pas teteh tuh gimana sih? Kan sekarang kan berarti puasa di rumah gitu kan, apalagi lagi online kelas gitu. Nah, apa sih perbedaannya teteh puasa di rumah pas online kelas sama pas puasa di Jatinangor pas offline kelas gitu? Oke. Nah, kalau di rumah tuh aku pribadi ngerasanya vibes puasa itu lebih kerasa gitu, kayak di rumah orang tua sama adik tuh kayak rajin ibadahnya jadi ke bawah gitu. Sedangkan kalau di Jatinangor ya cuman kita sama diri kita sendiri aja, sahur kayak jarang, tarawih bolong-bolong gitu kan. Tapi kalau di rumah tarawih? Alhamdulillah. Kirain enggak gitu kan. Nah, ya, nggak ada bedanya. Waktu kegiatan puasa pas di kampus tuh apa sih teh? Waktu offline kelas berarti ya? Apa tuh kira-kira? Ya seperti biasa keseharian kuliah. Cuman kan kalau di FEB tuh setiap bulan puasa jam kelas pasti dikurangin. Oh gitu. Nah karena itulah kesibukan itu lebih ke kayak di organisasi, di event-event gitu. Jadi ya lebih aktif di luar sih kalau puasa gitu. Biasanya kalau misalkan di organisasi itu ada kegiatan apa sih teh? Banyak kayak berbagi gitu ya? Ya. Apa aja tuh? Kalau misalkan di himpunan aku ya dulu itu nggak ada sebenarnya program kerja yang dikhususkan di Ramadan gitu. Cuman lebih ke kayak ya rutin-rutin infak biasa, terus kayak kita fundraising untuk acara gitu. Jadi tetap ada acara ya? Tetap ada acara. Tetap ada acara. Nah, pernah nggak sih kayak ikut atau buat kegiatan sosial gitu pas puasa di Jatinangor? Nah kalau untuk kegiatan pas puasa terlebih di rumah tuh pernah kayak sama teman-teman tetangga-tetangga gitu bagi-bagi takjil biasa kan. Iya. Cuman kalau di Nangor itu kebetulan bukan acara sosial yang benar plok-plokan gitu, tapi lebih ke kita mempersiapkan untuk event pengabdian masyarakat gitu kan di Jatinangor tuh sore-sore orang kayak semua tumpah ke jalan gitu, rame banget. Ngapain tuh? Ya nyari-nyari makan, cuci-cuci mati. Nah, kalau misalkan di bulan puasa gitu ya, ada nggak sih mahasiswa yang suka ikutan jualan gitu atau teteh ikutan jualan juga? Ini FYI aja ya buat teman-teman yang belum kenal Nangor. Ramadan itu jadi ajang untuk para pejuang Danus melihat cuan-cuan itu bertebaran. Ramadan tuh berarti sekalian ya? Iya sekalian kayak kita menjalankan program gitu sama kita nyari uang. Bahkan aku juga waktu itu kan fundraising Danus gitu istilahnya, tapi bukan jualan makanan atau yang lainnya. Apa, takjil? Bukan. Apa tuh? Tapi aku sama teman-teman tuh jualan bunga. Hah? Buat apaan? Iya kan? Buat nyekar lebaran? Bukan dong. Bunga potong, nawarin kayak gitu kan. Nah itu tuh ide karena memang salah satu program fundraising yang direncanakan sama kayak kita tuh kayak campaign gitu loh. Kita punya acara nih, teman-teman atau masyarakat yang lihat atau tertarik sama acara kita bisa support. Caranya ya kita jual bunga ini sama teteh atau akang diambil, tapi uangnya terserah teteh sama akang mau ngasih berapa gitu. Jadi seikhlasnya. Jadi beli bunga seikhlasnya gitu? Iya, dan uangnya nanti kita kumpulin buat modal di pengabdian masyarakat. Biasanya kayak gimana sih contoh pengabdian masyarakatnya itu? Kalau acara yang khususnya aku pegang ya waktu itu tahun 2019 tuh kita bikin acara di desa. Nama desanya itu di salah satu desa di Jatinangor namanya Cilayung. Itu tuh kayak pemberdayaan ibu-ibu di sana gitu. Biasanya
pemberdayaan ibu-ibu tuh ngapain sih? Kan aku nggak tahu ya, maksudnya aku kan bukan ibu-ibu nih, kayak nggak tahu gitu. Ya jadi banyak sih, maksudnya ketika kita datang ke desa pasti banyak tahapan gitu, kayak kita riset dulu dan lain sebagainya macamnya. Nah waktu itu aku sama teman-teman tuh lebih berfokus kayak pemberdayaan ibu-ibu, mengolah atau memanfaatkan komoditas utama dari desa mereka itu singkong gitu. Jadi kayak kita bikin workshop, bikin pameran buat ibu-ibu show up gitu nih, kita bisa bikin ini dari singkong gitu. Berarti itu tuh campuran atau gabungan mahasiswa gitu berarti ya? Itu biasanya berapa lama kayak gitu tuh? Kemarin sih aku hampir kayak ada 9 bulan. 9 bulan? Ya itu udah dari awal dari awal persiapan. Kalau untuk hari hanya sih cuma 2 hari. Capek dong ya? Alhamdulillah. Lebih capek mana sih, puasa di Jatinangor atau di rumah? Kalau ditanya capek sih di Nangor ya, tapi kalau ditanya seru ya of course di Nangor dong. Apa sih bedanya gitu, serunya maksudnya gimana sih? Kan aku kan belum pernah ngerasain. Oke, kalau seru di Nangor tuh yang pertama pasti nggak kerasa ya, walaupun misalkan sering kesiangan sahur gitu, bahkan nggak pernah sahur, tapi kayak di kampus ketemu teman-teman, terus banyak yang dikerjain, terus nanti pas ngabuburitnya juga pasti teman-teman identik banget Nangor tuh kalau puasa ada namanya Balai Pabukon. Balai Pabukon. Nah di Balai Pabukon itu kayak ada bazar Ramadan, makanan dari ujung sampai ke ujung dan di situ rame banget. Berarti setiap sore rame banget di situ. Rame banget orang. Gitu. Berarti ada ini ya, ada hal yang buat kita kuat puasa, ya nggak sih? Iya, kalau di Nangor ya. Itu salah satunya. Tapi sama temen nih. Ada juga yang bikin kayak nggak kerasa puasanya tuh, ya tadi itu nggak ibadah-ibadah pelengkapnya ditinggalin gitu lah. Maksudnya kewajibannya enggak ya? Kewajibannya enggak karena kita udah kepalang capek, terus kayak misalkan tarawih juga nggak tenang karena diburu-buru jadwal rapat, misalkan kayak gitu. Jadi berarti masih aja ada kegiatan ya kalau puasa tuh ya, bulan puasa tuh ya. Oke. Nah, kangen gak sih teh puasa di Nangor? Kangen banget. Apa sih yang dikangenin dari puasa di Nangor tuh? Banyak. Semua hal yang apa aja tuh? Kayak tadi itu kalau misalkan ke Balai Pabukon itu hampir nggak mungkin nggak ketemu teman. Oh iya. Ya pasti aja ketemu. Pasti rame banget itu. Pasti rame banget. Dan ketemunya tuh bukan kayak ketemu terus ngobrol gitu loh, kan ada 2 jalur gitu, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Pasti kalau ketemu tuh cuma hai. Pas balik lagi ketemu lagi gitu loh. Biasanya tuker-tukeran takjil nggak tuh? Enggak sih, sayang kan. Kirain kan. Kadang juga kalau misalkan lagi kebetulan banget tuh ya tiba-tiba jadi duduk bareng gitu, buka bareng gitu. Berarti masih ada nggak sih kayak bukber setiap seminggu sekali gitu? Ada nggak sih? Kayaknya paling di kosan doang ya? Seminggu sekali itu buka sendiri. Sisanya ya buka bareng sama yang lain. Wah enak banget dong kalau kayak gitu. Jadi lebih seringnya buka bareng dibandingkan buka sendiri ya? Iya, bahkan kalau misalkan memang lagi gak mau banget ya buka sendiri tapi nggak bisa ngajakin orang, ke MRU aja, di sana disediain takjil. Waduh. Terus bukanya enak dong. Satu basement. Jadi kalau nggak ada duit bisa ke situ gitu? Bisa banget, itu kenyang tahu. Oh iya. Nggak bawa duit juga kenyang. Oh iya, seriusan? Serius. Wow, enak banget dong. Nah, selama berpuasa di Jatinangor ya, ada nggak sih hal yang berkesan gitu untuk Teteh? Ada sih satu cerita ya di mana. Boleh nih. Mungkin ada kakak yang terlibat dan teman-teman yang terlibat juga. Kayak pernah rapat tuh, sampai pulangnya sahur. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari abis taraweh, karena ada satu hal dan yang lainnya jadi delay beresnya ya sahur. Berarti sahur barengan sama rapat gitu? Enggak sih, udah bubar terus kita sahur masing-masing aja. Berarti ini salah satu hal yang berkesan ya? Paling berkesan. Kita sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Nah, ada nggak sih Teh? Nah, Teteh kan salah satu orang yang udah pernah puasa di Jatinangor ya? Karena kan aku kan angkatan 19, udah pernah puasa di Jatinangor. Sabarin? Iya, pengen sebenarnya. Nah, ada nggak sih Teh untuk pesan ya untuk teman cerita yang nggak tahu rasanya puasa di Jatinangor tuh gimana? Ya sebenarnya sih nggak jauh berbeda ya, cuman untuk teman cerita kalau misalkan puasa di Nangor terus jauh dari rumah pasti kayak homesick dan sedih gitu, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang bangunin sahur dan lain-lainnya. Nggak apa-apa, itu latihan untuk diri kita sendiri di masa depan gitu, pasti hidup sendiri kan. Iya. Cuman karena kita sebagai umat muslim dijanjikan gitu, apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu jadi ibadah, jadi jangan lupa setiap berkegiatan tuh awali dengan bismillah, jalani dengan ikhlas, nanti insya Allah jadi pahala. Diakhiri dengan alhamdulillah. Waduh, itu guys pesannya dari Teh Yufi untuk kalian semua. Nah, aku pengen nanya terakhir nih Teh, ada nggak sih orang yang di bulan puasa pas di Jatinangor tuh
kayak masih pacaran di lingkungan FEB gitu, masih apa segala macem main-main? Sepenglihatan aku sih nggak ada yang kentara banget kalau dibandingin sama hari-hari biasa gitu. Cuman kalau misalkan di luar FEB kayak misalkan di Unpad di pelosok-pelosoknya masih banyak kayak orang-orang ngerokok gitu. Kayak gitu masih sih biasa ya. Cuman kalau di FEB sendiri sih aku ngerasanya toleransi udah kerasa banget sih. Jadi Ramadan di FEB kerasa. Nah, berarti aku mau nanya lagi boleh nggak nih? Boleh. Pandangan Teteh gimana sih Teh sama orang yang apa ya, kita lagi puasa gitu minum di jalanan ngerokok gitu segala macem, gimana sih? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau menurut pandangan aku pribadi nih, karena memang kita tuh di Indonesia gitu, maksudnya bukan di negara memang yang 100% muslim gitu, walaupun memang mayoritas muslim, tapi kan itu jadi bentuk godaan untuk kita yang berpuasa. Kalau misalkan gak ada godaan nih, kita puasa dari apa? Oh iya, ya kan? Nambah pahala juga ya? Iya. Harus tahan godaan. Jadi jangan menghindari godaan, tapi tahan sama godaan. Okay. Oh, bukan nyamperin godaan nih? Ya, itu mah jadi dosa dong. Berarti jangan kayak gitu ya guys. Nah, oke, makasih banget nih Teh Yufi untuk waktunya udah datang ke sini untuk ngobrol sama aku terkait Ramadan, apalagi bulan puasa di Jatinangor ya. Kebetulan saya pengen banget ya, pengen banget puasa di Jatinangor. Oke, makasih banget ya Teh Yufi. Makasih juga kesempatannya untuk cerita, salam kenal. Nah, untuk teman-teman cerita yang punya cerita menarik lainnya boleh komen di bawah ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @busacerita. Untuk teman-teman cerita, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Bye bye.